Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati, semuanya sudah menyatu di garis tangan. Malam ini di dekat saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Lantas konflik seperti apa yang akan kita bahas malam ini? Masa lalu yang kelam, perselingkuhan, atau sisi lain dari dunia gaib? Semua akan kita kuak malam ini di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan mendapatkan jodohnya malam ini? Sudah ada 31 kandidat pria. Dan yang terpilih malam ini adalah nomor 5. Rifa, usia 23 tahun, mencari pasangan hidup yang setia dan memiliki kisah masa lalu yang kelam. Apakah Rifa berhasil mendapatkan pasangan sejati seperti yang dia inginkan? Dan seperti apakah fakta menarik dari hidup Rifa? Sebelah kanan saya sudah terpilih satu orang kandidat pria yang akan menemukan cinta sejatinya. Siapa nama Anda? Rifa Abdul Jabar. Rifa Abdul Jabar. Oke, Rifa. Apa motivasi Anda mengikuti acara ini? Saya ingin menceritakan semua masalah-masalah kehidupan saya. Terutama saya ingin menemukan pasangan hidup saya. Oke, sudah berapa lama tidak punya pasangan? Saya udah 3 bulan. Udah lama. Sudah lama. Jadi 3 bulan menurut kamu waktu yang lama untuk tidak punya pasangan ya? Iya. Oke. Jadi ingin mencari pacar atau calon istri? Calon istri. Oke, jadi kamu ingin menikah ya? Iya. Oke, kalau begitu. Rifa, di sebelah kiri kita sudah ada 31 kandidat wanita. Oke, dan semuanya 31 orang ini sama-sama ingin mencari cinta sejatinya. Sekarang, kamu bisa menentukan 3 atau memilih 3 orang yang menurut kamu adalah kriteria kamu. Silakan, 3 orang satu persatu. Lihat matanya, lihat mulutnya, bibirnya, apapun yang menurut kamu itu adalah sesuai dengan kriteria kamu. Aku mau nomor 10. 10, oke, nomor 10. Oke, kenapa? Milih nomor 10 kenapa? Dari wajahnya sih kayaknya wanita baik ya. Kayaknya wanita baik ya, kayaknya wanita baik. Jadi kayaknya belum tentu baik ya. Iya, iya. Oke, nomor 10, 1. Berarti 2 lagi. Saya milih nomor 21. 21. Oke, di belakang pojok. Kenapa? Kamu memilih nomor 21 kenapa? Dia posisinya di belakang paling pojok. Saya feeling dari raut wajahnya juga ya. Raut wajahnya menurut kamu gimana? Menurut saya sih ya cocok aja sama saya. Cantik nggak menurut kamu? Lumayan cantik. Lumayan cantik. Satu lagi, kamu udah milih 2, hanya 1 lagi, jadi pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Aku milih nomor 26. 26, silakan berdiri 26. Kenapa nomor 26? Sangat cocok aja. Kayaknya sangat cocok, yang tadi Sangat juga cocok. kayaknya sangat cocok semua. Ya. Dari mananya sangat cocoknya? Coba saya pengen coba satu-satu aja dulu. Semoga di antara 3 ini ada yang cocok buat saya. Oke, tapi sayangnya Rifa, dari 3 yang kamu pilih, nanti hanya 2 yang harus maju ke depan. Dan sekarang, ketiga wanita yang kamu pilih ini, kamu berhak untuk mengajukan pertanyaan apa saja yang ada di dalam benak kamu. Dan mereka harus menjawab. Tapi ingat, hanya 1 pertanyaan. Jadi pikirkan baik-baik pertanyaannya, karena jawaban dari mereka akan menentukan pilihan kamu selanjutnya. Ngerti? Iya, ngerti. Oke, silakan. Saya mau nanya sama kalian. Berhubungan itu boleh selingkuh gak sih? Oke. Nah,
Yang mana dulu? Yang pengen kamu dengar jawabannya nomor 21, 26, apa 10? Nomor 10. Silakan nomor 10 jawab beserta alasannya. Tidak. Tidak, kenapa? Karena selingkuh itu bukan hanya menyakiti perempuan, tapi juga mengorbankan perempuan. Oke. Karena saya adalah korban selingkuh. Oke, nomor 10 sudah dengar jawabannya? Dua lagi. Mau nomor berapa dulu yang menjawab? 26 atau 21? 21. 21. Oke, 21. Tidak. Tidak. Jadi dalam berhubungan tidak boleh selingkuh. Alasannya apa? Alasannya hampir sama dengan nomor 10 karena akan menyakitkan pasangan kita sendiri. Akan menyakitkan pasangan kita sendiri apa menyakitkan kamu? Menyakitkan saya, dan kalau misalkan laki-laki itu selingkuh juga akan menyakitkan dirinya sendiri juga. Oke, pernah selingkuh? Tidak pernah, tapi Tidak. selingkuh sering. Sering diselingkuhi, oke. Terakhir nomor 26. Dalam hubungan itu boleh selingkuh atau tidak? Tidak. Oke, kenapa? Karena kalau dalam hubungan itu kalau sudah tidak ada kepercayaan atau sudah ada pengkhianatan itu nggak akan bagus ke depannya. Oke, pernah selingkuh? Tidak. Pernah diselingkuhin? Tidak. Oke, sekarang pilih 2 di antara 3 yang kamu pilih tadi. Pilih 1 dulu. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Nomor 21, 26, dan 10. Jawaban mana yang membuat Aku kamu... pilih 21. Tantri, wanita berusia 26 tahun, mencari pasangan pria yang serius menjalin hubungan, pernah gagal menikah, dan punya pengalaman buruk dengan seorang pria. Oke, nomor 21 pilihan kamu sudah 1. Artinya 1 lagi. Mana yang kamu pilih untuk maju? Antara nomor 26 dan nomor 10. Pelan-pelan, hati-hati. Aku pilih nomor 26. 26. Santi, wanita cantik berusia 28 tahun, pernah dikhianati oleh seorang pria dan mencari pasangan yang setia. Seperti apakah kehidupan kisah cinta Santi yang sebenarnya? Di sebelah kiri saya sudah ada Tantri dan juga Santi yang dipilih langsung oleh Rifa. Dan sekarang Tantri dan Santi akan mendengarkan apapun yang ingin dikatakan oleh Rifa. Rifa, sekarang saatnya kamu untuk mengeluarkan apapun yang ingin kamu katakan tentang diri kamu. Dan Santi dan juga Tantri berhak untuk apapun yang mau kalian tanyakan, mau kalian katakan, kalian mau menyikapi apa terserah. Ya, oke Rifa, silakan ceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan tentang diri kamu. Oke, Tantri dan Santi, malam ini gue akan menceritakan tentang kehidupan gue yang dulu dengan sekarang. Gue ini, cerita dulu gue nih, sangat bener gelap. Gue nggak tahu gue harus kemana. Gue ini broken home karena bokap gue udah nggak ada. Gue punya bokap tiri, dia sangat cuek sama gue. Dan dulu kehidupan gue bener-bener hancur. Gue nggak tahu harus kemana. Gue kesini selalu salah dan kesana pun gue selalu salah. Tapi di sisi lain, gue harus bahagiain orang tua gue. Gue selalu berjuang buat orang tua gue. Mungkin dulu gue pernah ya ngerasain hidup enak. Tapi itu gak lama. Semenjak papa gue gak ada, rumah gue yang di Depok itu horor, angker. Papa yang mana yang nggak ada? Papa kandung. Disitulah kita sekeluarga untuk pindah ke Jakarta. Horor angkernya gimana? Banyak makhluk-makhluk gaib yang mengganggu diri saya. Seperti? Contoh, saya selalu main sama makhluk halus. Mama saya sering lihat kalau saya tuh setiap malam selalu ngobrol. Itu benar makhluk halus apa halusinasi kamu aja? Itu benar. Dan mungkin karena Mama ngelihat aku semakin aneh, dan Mama untuk minta kita pergi dari rumah itu. Pindah. Bahkan saya selama 2 bulan, saya nggak ada di kamar.
Saya ada di kamar. Tapi Tapi? mama nggak melihat saya ada di kamar. 2 bulan. 2 bulan. Mama manggil ada saudara, kakek saya, dan tiba-tiba saya menangis. Mama dengar suara saya nangis Oke. di kamar. Akhirnya ketemu. Ketemu, Kakek kamu kuat agamanya. kuat. Kamu tidak kuat. Saya tidak. Sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah, insya Allah saya kuat. Setelah pindah. Sekolah saya putus. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya harus kerja. Saya harus bahagiain mama. Dan pada akhirnya, Oke, pada saat itu, pada saat kamu sedang terpuruk, kamu punya pacar nggak pada saat itu? di situ saya tidak punya pacar, tapi saya punya teman. Punya teman, Teman, wanita, pria? pria. Oke, Dia ngenalin sama saya seorang wanita. oke. Di saat Terus? itu, kenal lah saya sama wanita ini. Pergilah saya ke rumahnya, ketemuan sama dia. Saya nggak tahu. Saya nggak bawa baju, nggak bawa apa. Saya cuma bawa baju satu badan. Di situ ternyata teman saya tuh sudah kong kali kong sama wanita itu. Oke. Kong kali kongnya ngapain nih? Saya ditinggal di situ. Dikunciin saya di dalam kosan. Teman saya dikasih uang dan dia pulang ke Jakarta. Kamu ditinggal di situ bersama wanita itu? Iya. Dan pada akhirnya wanita itu ngomong sama aku. Aku harus di situ nemenin dia. Dan pada saat itu aku udah jadian sama dia. Oh, di situ pacaran, Iya, jadian di aku situ. udah pacaran. Yang terjadi selanjutnya adalah Saya menjalankan hubungan selama 3 tahun. Ada satu orang temannya pacar saya yang ngomong kalau dia itu udah punya suami. udah punya suami. Iya. Katanya. Saya tanya baik-baik. Saya bilang ke dia. Dia bilang selalu jawab enggak. Dia selalu nutup-nutupi semuanya. Saya udah mulai curiga. Setiap hari Sabtu dan Minggu, handphone dia tidak selalu aktif. Saya udah curiga sama dia. Tapi saya selidiki. Allah itu adil. Allah itu ngasih tahu semuanya ke aku. Dan pada saat itu, pagi, ada telepon masuk. Dan itu suaminya. Oke, terus apa yang terjadi? Dia bilang, kamu ada hubungan apa sama istri saya? Saya jujur, saya pacaran udah selama 3 tahun. Dan dia tidak mengakui kalau dia udah punya suami. 3 tahun kamu pacaran sama dia. Kamu udah curiga dia punya suami, tapi kamu tetap di situ. Kamu diguna-guna? Iya, Iya. iya. Aku nggak tahu kenapa aku betah. Bahkan selama 3 tahun aku tidak nemuin orang tua aku. Aku selalu diomelin sama dia. Aku nggak tahu kenapa buat nginget orang tua itu jauh. Aku nggak peduli nama aku. Ya selama ini membesarkan aku kan. Aku selalu mentingin dia. Kamu punya bukti-bukti kalau memang kamu disantet. Ada. Aku punya. Kamu sudah memberikan bukti-bukti itu ke tim kita. Sudah? Oke, semua yang ada di sini tentunya dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kamu sudah memberikan bukti itu ke tim kita. Sudah. Oke, bisa ditampilin? Oke, ini apa maksudnya? Ini di saat aku mau ninggalin dia. Di saat kamu meninggalkan dia, ini Meninggalkan maksudnya dia, ada ada berdarah-darah keluar dari hidung, maksudnya apa? Gini, aku pulang ke Jakarta, dia ngancam aku. Kalau sampai lu gak balik lagi ke gue bikin mati. Kata cewek Iya. itu. Ini dalam keadaan kamu sadar atau tidak? Aku gak sadar. Ini teman aku ngomong, muka lu kenapa men? Merah. Merah. Coba lu ngaca. Kamu nggak sadar itu Aku ada nggak darah-darah sadar. keluar hidung kamu? Gak sadar. Oke. Setelah aku ngaca, aku jatuh. Aku pingsan. Oke, kita lihat foto berikutnya. Ini apa? Jadi setelah saya pergi dari sebelum foto yang berdarah tadi, saya ke dia bilang, bentar, nanti aku rapihin kamar kamu dulu. Oke, tunggu seminggu. Dia ngomong seperti itu. Dan pada akhirnya aku berangkat lagi ke entah kenapa aku bersih-bersihin.
pengen bersihin kasur, nggak biasanya padahal udah bersih semua. Aku pas bersihin, itu ada boneka di bawah kasur aku. Oke, seperti pocong ya. Iya, Oke. Kamu nemuin di bawah kasur. di bawah kasur. Kamu tanya ke cewek itu atau diam saja? Aku diam, aku berusaha buat kabur tapi kamar aku dikunci dari luar. Oke. Kamu sebagai laki-laki tidak bisa melakukan apa-apa? Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Dan aku cuma WA teman aku. Aku bilang ke dia, tolongin gue men. Gue nemuin inian. Sampai aku foto ke mama. Nah, mama selalu bilang, udah kamu pulang, ngapain kamu balik lagi ke sana? Setelah mama bilang pulang, aku buang boneka itu. Di situ aku muntah darah. Sudah cukup kamu menceritakan apa yang ingin kamu ceritakan? Sudah. Oke, kenapa perlu di sini kandidat menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya? Karena biar bagaimanapun nanti mereka akan berpasangan. Mereka di sini datang untuk tujuan mencari cinta sejatinya. Namun, alangkah lebih baiknya di saat kita menemukan cinta sejati, kita harus saling mengetahui apapun yang terjadi di antara pasangan kita, apa yang terjadi dalam hidupnya, di masa lalunya. Dan itulah tujuan kita di sini. Tapi, Rifa, bukan berarti kita percaya 100% apa yang kamu katakan itu berarti benar. Kenapa? Karena di sini kita juga punya seorang expert. Dan inilah seorang expert hipnoterapi, Arbi. Selamat malam Arbi. Selamat malam Uya. Oke, Arbi di sebelah kanan Anda sudah ada Rifa. Dan sekarang tugas Anda Arbi untuk melakukan seluruh kemampuan Anda terhadap Rifa. Silakan Arbi. Oke. Selamat malam pemirsa. Sekarang saya akan melakukan proses terapi ataupun membuka black box masa lalu dari Rifa. Oke. Yang saya lakukan adalah tidak membuat Rifa hilang kesadaran. Jadi Rifa akan full sadar. Yang saya lakukan hanya melakukan teknik relaksasi saja. Oke. Boleh minta air? Oke, melalui media air ya. Air adalah media terbaik untuk mentransferkan energi. Oke, jadi yang Anda gunakan adalah energinya Rifa berarti ya? Iya, betul. Oke. Saya mencoba untuk transfer energi dari air untuk nanti diminumkan oleh Rifa. Oke, silakan. Oke, silakan diminum. Ini air biasa ya? Air biasa. Oke, sambil tunggu reaksi dari kandidat. Oke, Rifa tenang. Kayaknya ada sesuatu yang dia rahasiakan. Kelihatan dari tangan, terlalu mengepal. Jadi bahasa tubuhnya tidak nyaman karena mungkin ada sebuah dendam di masa lalu yang belum tersampaikan. Oke, Rifa, boleh maju ke depan? Oke, kita akan lihat apa yang dilakukan Arbi terhadap Rifa. Oke, sekarang lihat tanda merah di sana. Oke, sekarang fokus. Sekarang Anda bisa bicara jujur sejujurnya dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Tidak ada yang bisa untuk Anda simpan kembali. Hal tersebut membuat Anda lebih sadar sepenuhnya dan biarkan Anda menjadi lebih jujur dan lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, silakan Mbak Suya. Bisa ditanyakan apapun yang akan Anda tanyakan. Oke, kamu memang punya dendam. Aku punya dendam. Dendam seperti apa? Karena dia udah buat aku seperti ini. Sama mantan kamu berarti dendamnya? Iya. Apa yang kamu lakukan? Aku coba buat pergi ke orang pintar dan membalikan apa yang dia lakukan ke saya. Dengan cara? Aku pergi ke dukun. Oke, kamu dulu merasa diguna-guna, disantet, betul? Betul? Dan sekarang kamu melakukan hal yang sama? Iya. Lebih buruk? Iya. Silakan. Kalau Tantri atau Santi ingin bertanya? Rifa, Iya. Rifa bilang tadi pacaran 3 tahun, tapi nggak tahu kalau misalkan cewek itu nggak punya suami. Iya. Selama 3 tahun itu, emang kamu nggak ngenalin orang tuanya atau kerabat, saudara? Dia itu isi simpenan.